Timnas Argentina berniat bangkit setelah kekalahan kontroversial di laga pembuka Olimpiade Paris cabang sepak bola. Stade Geoffroy Guichard menjadi saksi bisu Argentina dibobol 2 kali oleh Sofyan Brahimi dan hanya mampu dibalas lewat sepakan Giuliano Simeone. Dan kini, La Albiceleste menatap Irak dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi. Misi untuk bangkit itu diungkap langsung oleh kiper mereka Geronimo Rulli. Terima kasih semua untuk kesabaran dan pesan Anda. Betapa berharganya bisa mewakili negara kita dalam kompetisi seperti ini. Kita sudah tahu dari mana kami datang dan bagaimana mereka memperlakukan kami. Tapi jangan ragu bahwa kami akan melakukan segalanya untuk mengibarkan bendera kita setinggi mungkin. Ucap Geronimo Rulli. Tak hanya Rulli, kapten Argentina di Olimpiade Nicolas Otamendi pun berang dengan hasil minor non kontroversial itu. Ia menyebut laga Argentina kontra Maroko sebagai sejarah memalukan di kancah Olimpiade. Ini sejarah yang memalukan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Maroko tidak ingin bermain, kami juga sama. Kami menunggu 1 jam 40 menit, tapi tak ada siapapun yang memberitahu kami. Ini membuat Anda merasa tak mempunyai pertolongan karena ini laga Olimpiade. Tegas Kapten Argentina U23 itu. Selepas PSSI-nya, Argentina melayangkan surat pada FIFA, dan Gianni Infantino langsung menerjunkan komite disiplin untuk menyelidiki insiden di laga tersebut. Tim ahli ini nantinya bertugas untuk mengawal investigasi sesuai dengan keahlian masing-masing dan mengidentifikasi apakah ada pelanggaran dalam regulasi atau tidak. Mereka bisa memberikan rekomendasi sanksi disiplin terhadap individu atau anggota asosiasi. Meski begitu, FIFA tak bisa menjamin kapan proses ini akan selesai. Di laga kontra Irak, pasukan Javier Mascherano sukses meraup poin penuh pasca menang dengan skor keparat 3-1 setelah sebelumnya dibuat sakit hati karena sirkus di laga pertama melawan Maroko. Thiago Almada membuka keran gol Argentina dengan menempatkan bola ke sudut kiri gawang Irak usai menerima bola pantulan dari Julian Alvarez. Namun keunggulan mereka musnah di masa injury time babak pertama pasca Ayman Hussein mencetak gol penyama kedudukan. Imbang di babak pertama, Argentina berusaha keras untuk kembali memimpin di babak kedua. Hasilnya, Luciano Gondu yang baru masuk di menit ke-60 sukses menggetarkan gawang Irak. Thiago Almada CS pun kian memperbesar keunggulan mereka lewat gol Equi Fernandez di menit 85 setelah menerima sodoran bola dari Julian Alvarez. Dengan hasil tersebut, Argentina kini bertengger sebagai pemuncak klasemen grup B dengan torehan 3 poin. Bagi Argentina sendiri, kemenangan ini sangat berarti mengingat mereka saat ingin memuaskan dahaga medali emas sepak bola putra yang sudah berlangsung sejak 2008 silam. Pasalnya, dalam 2 edisi Olimpiade terakhir, mereka tak mampu melenggang dari babak penyisihan grup. Alhasil, ini adalah satu langkah maju yang tengah diperjuangkan anak asuh Javier Mascherano di Paris, meski berulang kali mereka dijatuhkan dengan cara licik. Sebagai informasi, Mimin juga telah mengulas tentang sepak terjang dan gaya bermain Luciano Gondu dan Equi Fernandez yang bisa football lovers cari dan simak di channel ini. Di samping itu, kemenangan Argentina ini juga membalaskan rasa sakit hati Indonesia atas Singa Mesopotamia. Ira tercatat pernah menorehkan luka bagi anak-anak muda Indonesia pada Piala Asia U23 2024. Garuda Muda sempat dibekuk skuad berjuluk Singa Mesopotamia dengan skor 1-2 dalam partai perebutan tempat ketiga. Padahal Indonesia unggul lebih dulu berkat gol Ivar Jenner, namun Irak membalikan keadaan via sepakan Zaid Tahsin dan Ali Jasim. Alhasil, mimpi Indonesia lolos otomatis ke Olimpiade Paris pun harus kandas. Lalu di Olimpiade edisi kali ini, pelatih Irak Radis Naissil juga memiliki 3 pemain berusia di atas 23 tahun, yakni sang striker Ayman Hussein, gelandang Ibrahim Bayes, dan bek Saad Natik. Menariknya, pada gelaran Olimpiade Athena 2004 silam, saat Argentina meraih medali emas pertamanya, Irak sukses mencapai semifinal dan finish keempat. Prestasi tersebut merupakan penampilan terbaik mereka di sepanjang sejarah Olimpiade, di mana Irak kembali untuk kedua kalinya di Rio de Janeiro meski hasilnya mereka tak dapat melaju dari penyisihan grup. Di sisi lain, serbuan supporter menjadi ancaman keamanan kedua yang dialami Argentina selama berada di Prancis.
Sebelum menghadapi Maroko, markas tempat latihan mereka juga dirampok dan Thiago Almada jadi korban setelah jam tangannya dibawa kabur orang tak dikenal. Alhasil, keamanan memang menjadi persoalan besar bagi panitia penyelenggara Olimpiade kali ini. Tak hanya serbuan penonton di laga Argentina menghadapi Maroko, namun media massa dari luar negeri yang meliput Olimpiade juga dibayangi kecemasan. Pasalnya, dua pekerja teknik dari media Australia dan Channel 9 mengalami percobaan perampokan di pinggiran kota Paris. Namun upaya perampokan tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Meski begitu, para pekerja teknis dan fotografer seringkali menjadi sasaran pencurian di ajang akbar yang melibatkan kontingen media dalam jumlah besar. Mengingat perlengkapan yang mereka bawa juga banyak serta bernilai mahal. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.